Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin sharing tentang ukuran gejala pusat pada data yang dikelompokkan. Yang pertama ada rata-rata hitung atau aritmatika. Untuk data yang dikelompokkan rumusnya sigma FI dikali MI, di mana I dimulai dari 1 sampai ke N dibagi sigma FI, di mana F adalah frekuensi dan M adalah titik tengah. Oke, langsung ke contoh soal. Misalkan di sini saya memiliki data tabel frekuensi seperti ini. Ada 7 kelas, di mana masing-masing kelas sudah saya buatkan titik tengah kelasnya ya. Jadi kalau misalkan belum ada titik tengah kelasnya, berarti kalian silakan mencari dulu nilai titik tengah kelasnya. Bagaimana cara mencarinya? Menentukan nilai titik tengah kelas ada di video sebelumnya pada video tabel distribusi. Tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama di sini kita akan menghitung nilai dari FI dikali MI, karena untuk rata-rata hitung ini kita kan membutuhkan sigma dari FI dikali MI. Jadi biar lebih mudah, kita tambahkan sebuah kolom di ujung untuk menghitung FI dikali MI dari masing-masing kelas. Oke, di sini FI itu adalah frekuensi, M itu adalah titik tengah, berarti kelas pertama FI dikali MI-nya frekuensinya 5 dikali titik tengah kelas pertama yaitu 26,5, kita dapatkan 132,5. Kemudian FI kali MI kelas kedua berarti frekuensinya 7, titik tengahnya 36,5, berarti 7 dikali 36,5 kita dapatkan nilai 255,5. Dan seterusnya gitu ya. Cuma intinya frekuensi dikali titik tengah. Frekuensi dikali titik tengah. Kemudian setelah kita dapatkan nilai FI dikali MI, kemudian kita jumlahkan. Karena kita tadi rumusnya kan sigma ya. Kalau sigma itu kan menjumlahkan. Berarti 132,5 ditambah 255,5 ditambah 418,5 dan seterusnya. Sehingga di sini saya mendapatkan nilai 2725. Sedangkan untuk sigma frekuensinya atau banyaknya jumlah data yaitu 50. Oke, langsung masuk ke rumus. Ini ya, sigma FI dikali MI kita sudah dapatkan ini 2725, sigma F-nya yaitu 50. Maka langsung 2725 dibagi 50, kita dapatkan nilai 54,5. Jadi rata-rata hitung pada distribusi frekuensi seperti ini adalah nilainya 54,5. Itu ya. Gampang ya, gampang banget. Tinggal lebih ke ya lumayan harus tekun satu persatu, step by stepnya harus dijalankan agar kita dapat nilai akhirnya. Tapi mudah sekali kalau udah paham step by stepnya. Oke, berikutnya ada median. Ini titik tengah. Untuk data kelompok, rumus mencari nilai median atau nilai titik tengahnya yaitu LM atau tepi bawah kelas median ditambah N atau banyaknya jumlah data dibagi 2 dikurangi sigma F. Sigma F ini adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median dibagi frekuensi dari kelas mediannya itu sendiri. Jadi FM itu adalah frekuensi kelas median dikali C yaitu interval kelas. Interval kelas di sini sebenarnya bebas ya. Boleh interval kelas median, boleh interval kelas yang lainnya. Karena interval kelas itu dalam satu tabel distribusi frekuensi pasti sama gitu ya. Oke, langsung ke sini. Kembali lagi ke sini tadi. Yang pertama, karena kita membutuhkan nilai frekuensi kumulatif, maka tambahkan sebuah kolom baru, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Di sini tabel distribusi frekuensinya seperti ini, maka frekuensi kumulatifnya kelas pertama, berarti frekuensi kumulatifnya sama persis dengan frekuensi, yaitu 5. Kelas kedua berarti frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Frekuensi kelas kumulatif kelas ketiga berarti frekuensi kelas kumulatif kelas kedua ditambah frekuensi
kelas ketiga. Jadi 12 ditambah 9 yaitu 21. Dan seterusnya. Jadi ini sama ya, 21, 21, 32, 32, 41, 41 ditambah, tinggal menambahkan ditambah frekuensi kelas yang dicari. Gitu ya. Oke, untuk letak median itu sendiri, median itu kan titik tengah ya. Hanya saja karena datanya berkelompok, jadi kita belum tahu pasti angkanya berapa gitu. Tapi letaknya kita sudah tahu, berada pada titik tengah. Di sini datanya ada 50, berarti 50 dibagi 2, berarti nilainya 25. Berarti letak nilai median berada pada frekuensi kumulatif 25 atau lebih. Di sini 25 itu adanya di frekuensi kumulatif kelas keempat. Ya, karena frekuensi kelas kumulatif ketiga kan 21. Berarti kelas mediannya di sini, di kelas keempat. Ini ya, ini kelas mediannya. Kemudian kita cari nilai dari masing-masing variabelnya. Yang pertama, nilai tepi bawah kelas median. Kita udah menentukan kelas mediannya adalah kelas keempat, yang ini. Maka tepi bawah kelas median adalah 51,5. Kemudian jumlah frekuensi atau banyaknya data, tadi ini dijumlahkan, di sini juga ada nilainya 50. Kemudian frekuensi kumulatif di atas kelas median. Ini kelas mediannya ke kelas keempat, berarti frekuensi kumulatif di atas kelas median adalah kelas ketiga, yaitu 21. Kemudian frekuensi kelas median itu sendiri. Di sini kelas mediannya di kelas keempat, frekuensinya adalah 11. Berarti F-nya 11. Kemudian interval kelas mediannya kita bisa mencari interval kelas menggunakan rumus TAK dikurangi TBK. Jadi kalau TAK-nya 61,5 dikurangi TBK-nya 51,5, kita dapatkan nilai 10. Boleh nggak menggunakan TAK dan TBK kelas 1? Boleh. Yang penting nilainya berada di kelas yang sama. Jadi kalau menggunakan TAK kelas 1 berarti TBK-nya juga kelas 1. Kalau TAK-nya kelas 7 berarti TBK-nya juga kelas 7. Jangan TAK-nya kelas 7, TBK-nya kelas 5. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi silakan boleh menggunakan nilai TAK dan TBK dari kelas lain juga sama saja. Oke, langsung masuk ke rumus. Tadi ini rumusnya. Kita langsung masukkan angka-angkanya. LM-nya 51,5 yang ini ya. LM-nya 51,5 ditambah N-nya. N-nya di sini 50. 50 dibagi 2 dikurangi sigma F-nya. Ini nilainya 21 ya. 21 dibagi frekuensi kelas median. Di sini frekuensi kelas mediannya adalah 11. Kita tulis 11 dikali C. C atau interval kelas median, di sini nilainya 10. Langsung kita hitung 50 dibagi 2 yaitu 25, 25 dikurangi 21 yaitu 4. Jadi 4/11, yang lainnya tinggal turunin aja. Kemudian 4 dibagi 11 kita dapatkan 0,36 dikali 10. Ini walaupun tidak menggunakan tanda kurung, kalau di dalam matematik derajat kepangkatan perkalian itu dihitung lebih dulu daripada penjumlahan. Jadi 0,36 dikali 10 kita dapatkan nilai 3,6 ditambahkan 51,5 sehingga kita dapatkan nilai akhir 55,5. Berarti nilai median pada tabel distribusi frekuensi ini nilai mediannya adalah 55,1. Ya, mudah ya. Oke, jika dirasa penjelasan ini terlalu cepat, ini kan bentuknya video ya, silakan diulang-ulang, di back, lanjut lagi sampai kalian memahami bagaimana cara mencari nilai median. Oke, berikutnya ada modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Di sini untuk di data kelompok, rumusnya LMO, L itu tepi bawah kelas modus, ditambah D1 di sini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Dibagi D1 tambah D2. Kalau D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus, kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus.
dikali C sama tadi interval kelas. Maaf, bukan interval kelas median ya, tapi kelas modus. Tapi seperti tadi saya bilang, untuk interval kelas, karena nilainya sama saja, jadi boleh menggunakan kelas yang mana saja. Yang penting nilainya TBK dan TAK-nya sama, berasal dari kelas yang sama. Ya, oke. Seperti biasa, kita langsung ke contoh soal. Di sini carilah nilai modus pada data di bawah ini. Ini saya sudah punya tabel frekuensi seperti ini. Untuk mencari nilai modus, berarti pertama kali kita tentukan kelas yang memiliki frekuensi yang paling besar. Di sini yang paling besar frekuensinya adalah 13. Berarti kelas kelima. Berarti kelas modusnya adalah kelas 5. Oke, lanjut. Kita masuk ke masing-masing variabel dari rumusnya. Kita tentukan tepi bawah kelas modusnya. Ini kelas modusnya berarti tepi bawahnya 61,5. Kemudian jumlah frekuensi atau banyaknya jumlah data, ini dijumlahkan, jumlahnya 50. Kemudian selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Di sini kelas modus adalah kelas kelima, berarti sebelum modus adalah kelas keempat, berarti 13 dikurangi 7. Sehingga kita dapatkan nilai 6. Kalau yang D2, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Kelas modusnya kelas kelima, berarti kelas sesudah modus adalah kelas ke-6. Berarti 13 dikurangi 8, karena kelas ke-6 ini frekuensinya 8 ya. Jadi 13 dikurangi 8, kita dapatkan nilai D2-nya yaitu 5. Kemudian interval kelas modusnya, ini median lagi ya. Salah, harusnya modus. Oke. Interval kelas modusnya berarti TAK-nya 71,5 dikurangi TBK-nya 61,5, kita dapatkan nilai interval kelasnya yaitu 10. Oke, masuk ke rumus. Mod atau modus sama dengan tepi bawah kelas modus yaitu 61,5, yang ini ya. Tulis 61,5 ditambah D1. D1 yaitu tadi kita udah menghitung, D1-nya yaitu 6. Berarti tambah 6 dibagi D1 lagi, ditulis D1 6 ditambah D2. D2-nya kita dapatkan nilai 5, berarti 6 ditambah 5 dikali interval kelas modusnya yaitu 10. 61,5 ditambah 6 dibagi 6 tambah 5 yaitu 11. 6 per 11 dikali 10 sehingga kita dapatkan 6 dibagi 11 yaitu 0,55. Dikali 10 kita dapatkan 5,5. Ditambahkan 61,5 sehingga kita dapatkan nilai modusnya yaitu 67. Artinya nilai modus pada data kelompok di tabel frekuensi ini nilainya adalah 67. Oke, selanjutnya ada kuartil. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kuartil itu membagi sejumlah data ke dalam 4 bagian. Di sini untuk menentukan kuartil itu kan pembaginya ada 3 ya, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 di dalam data kelompok menggunakan rumus ini. LQ berarti tepi bawah kelas kuartilnya ditambah I-nya berarti kita mencari nilai kuartil keberapa nih, gitu. I-nya berarti nilai kuartilnya dikali N, jumlah datanya dibagi 4, dikurangi sigma F. Sigma F ini adalah frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil yang dicari. Dibagi frekuensi kelas kuartil itu sendiri dikali C atau interval kelas. Begitu juga dengan desil dan persentil. Jadi untuk kuartil, desil, dan persentil rumusnya sama saja ya. Cuma beda simbolnya aja. Kalau ini Q1 Q, kalau desil berarti D, kalau persentil berarti P. L-nya juga tepi bawah kelas kuartil, kalau ini tepi bawah kelas desil. Ini sama saja ya.
Jadi untuk contoh soalnya saya hanya akan memberikan contoh soal untuk kuartil. Karena ini rumusnya sama cuma beda pembaginya aja. Jadi kalau menentukan kuartil kan kuartil itu membagi 4 bagian, berarti nilai kuartil 1, 2 dan 3-nya dari pembagian 4. Kalau desil berarti dibagi 10, kalau persentil berarti dibagi 100. Oke, langsung ke contoh soal. Misalkan di sini carilah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada data di tabel distribusi frekuensi di bawah ini, yang ini ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan karena ada frekuensi kumulatif, berarti kita bikin dulu tambahkan dulu kolom frekuensi kumulatifnya. Udah bisa dipahami ya untuk frekuensi kumulatif udah berulang-ulang gitu kan ya. Di sini 3, ini 10 berarti 3 ditambah 7. 7 itu yang ini. Kemudian ini 20 dari 10 yang ini ditambah 10 yang ini. 32 didapat dari frekuensi kumulatif kelas ketiga ditambah frekuensi kelas keempat. 20 ditambah 12 jadi 32 dan seterusnya. Oke, letak kuartilnya. Ingat bahwa kuartil itu membagi 4. Berarti jumlah data dibagi 4. Jumlah datanya di sini ada 50, dibagi 4 berarti 12,5. Jadi, kuartil 1 berada pada posisi 12,5. Kuartil 2 berarti ditambahkan 12,5 dikali 2. Berarti kuartil kedua berada pada posisi data ke-25 dan kuartil ketiga berarti 25 ditambah 12,5 lagi. Berarti kuartil ketiga berada pada posisi data ke-37,5. Ya. Jadi membedakan antara kuartil, desil, dan persentil itu dibagi sininya. Tuh. Oke, nilai kuartil 1 berada di data ke-12,5. Berarti berada di kelas yang mana? Di sini berarti dilihat frekuensi kumulatif 12,5 berarti ada di kelas ketiga. Ya, kelas ketiga ini berarti untuk kuartil 1. Kuartil 2 berada di data ke-25. 25 berarti adanya di kelas ke-4. Yang ini. Ini kuartil 2 dan kuartil 3 berada di data ke-37,5. Berarti ada di kelas ke-6. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pertama kali kita tentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya ada di posisi mana, itu berarti menghitung jumlah data dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu membagi 4 bagian data. Jadi berarti kalau kuartil dibagi 4, berarti desil dibagi 10. Persentil berarti dibagi 100. Jadi ini untuk kuartil, saya ulangi lagi. Kuartil dibagi 4, kita dapatkan jumlah datanya 50 dibagi 4, 12,5. Berarti kuartil satunya 12,5. Kuartil 2-nya berarti ditambahkan aja 12,5 ditambah 12,5 atau boleh juga 12,5 dikali 2. Berarti kuartil 2-nya adalah 25. Kuartil 3-nya boleh dari kuartil 2 ditambah yang ini, boleh juga ini 12,5 dikali 3. Kita dapatkan kuartil 3 adalah 37,5. Penentuan kelasnya seperti ini. Kuartil 1 ada di posisi 12,5 berarti ada di kelas ketiga. Ini ya. Kuartil 2 ada di posisi ke-25, 25 berarti adanya di sini di kelas ke-4. Dan kuartil 3 ada di posisi 37,5 berarti ada di kelas ke-6. Oke, masuk ke kuartil 1. Atau kita tentukan dulu nilai-nilai dari variabelnya ya. Di sini kita akan mencari nilai kuartil 1, berarti I-nya diganti menjadi 1. Ini rumusnya ya. Oh no. Sebentar. Oh, ternyata saya nggak bikin ininya ya. Oke, kembali. Ya, kuartil I-nya kuartil ke, ini kan rumusnya QI
I-nya kita mencari nilai kuartil 1, berarti I-nya diganti menjadi 1. LQ, L tepi bawah kelas kuartil, karena kita mencari nilai kuartil pertama, berarti kita menggunakan data ini nih, data kuartil pertama yaitu kelas ketiga. Berarti tepi bawah kelas ketiganya yaitu 41,5. Ya, 41,5 diambil dari sini. Ditambah I-nya kita mencari kuartil pertama, berarti I-nya ganti 1. N-nya jumlah data, di sini jumlah frekuensinya adalah 50 dibagi 4 dikurangi sigma F. F frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil. Kelas kuartil pertama adalah kelas ketiga. Berarti frekuensi kumulatif di atasnya yaitu kelas kedua, yaitu nilainya 10. Dibagi frekuensi kumulatif, frekuensi kelas kuartilnya. Di sini kuartil ke-1 ini posisinya di kelas ketiga memiliki frekuensi 10. Ya. Dikali 10. Kita dapatkan 1 dikali 50, 50 dibagi 4, 12,5. Ini 12,5 dikurangi 10, berarti kita dapatkan nilai 2,5 dibagi 10, kita dapatkan nilai 0,25 dikali 10 yang ini. Ya, urutannya ya. Sehingga kita dapatkan 41,5 ditambah 2,5. 2,5 ini dari 0,25 dikali 10, sehingga kita dapatkan nilai kuartil pertama yaitu 44. Jadi nilai kuartil pertama atau kuartil ke-1 dari tabel distribusi frekuensi ini nilainya adalah 44. Oke, selanjutnya kuartil kedua. Masih sama menggunakan data yang tadi ya. Ini penentuannya, silakan dipahami lagi, diulang-ulang aja video ini ya. Oke, karena kita mencari kuartil kedua, berarti I-nya diganti dengan 2. L-nya pun, tepi bawahnya pun kita menggunakan data kuartil kedua, yaitu kelas keempat. Berarti di sini tepi bawah kelas kuartil kedua itu adalah 51,5. Jadi LQ-nya 51,5 ditambah I-nya di sini kuartil kedua berarti 2, dibagi N jumlah data 50, dibagi 4, dikurangi frekuensi kumulatif di atas kelas kuartil. Kelas kuartilnya kelas keempat, berarti di atasnya frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif kelas ketiga, yaitu 20. Ya, dibagi frekuensi kelas kuartil yang dicari. Kita mencari nilai kuartil kelas kedua, kuartil kedua yaitu kelas keempat, frekuensinya 12. Ya. Nih 12 dari sini. Dikali 10. 2 dikali 50, 100, 100 dibagi 4, dapat 25, 25 dikurangi 20, dapat 5. 5 dibagi 12, kita dapatkan 0,42. Ya, rumus ininya tinggal ditulis, diturun-turunin aja angkanya gitu kan ya. Oke, kita dapatkan 0,42 dikali 10 yaitu 4,2 ditambahkan 51,5 sehingga kita dapatkan nilai kuartil kedua adalah 55,7. Jadi nilai kuartil kedua dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 55,7. Gampang ya? Diulang-ulang aja video ini sampai kalian paham. Oke, berikutnya kita akan mencari nilai kuartil ketiga, sama kayak tadi ya. Ini diulang-ulang. Oke, hanya merubah ini. I-nya diganti menjadi 3, L-nya juga tepi bawahnya juga menggunakan kelas dari kuartil ketiga. Kuartil ketiga ada di kelas ke-6, berarti tepi bawah kelas kuartilnya yaitu di sini 71,5. Ya. LQ-nya 71,5 yang ini ditambah I-nya karena kita mencari kuartil ketiga berarti I-nya diganti 3 dikali 50 dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya. Di sini kelas ke-6 berarti frekuensi kumulatif di atasnya adalah frekuensi kumulatif kelas ke-5. Di sini nilainya 35. Tinggal diturunkan, tulis 35 dibagi frekuensi dari kelas kuartilnya. Di sini kuartil ketiga kelas 6 ini memiliki frekuensi 10. Ini ya.
Nah, diturunkan 71,5, 3 dikali 50, 150. 150 dibagi 4, dapat nilai 37,5. Dikurangi 35 yang ini, dibagi 10 turun ke sini, dikali 10, 37,5 dikurangi 35, dapat nilai 2,5, dibagi 10 kita dapat 0,25. Dikali 10, yang dari sini, kita dapatkan 71,5 ditambah 2,5. Dan kita dapatkan nilai kuartil ketiga adalah 74. Jadi nilai kuartil ketiga dari tabel frekuensi ini adalah 74. Oke, itu untuk ukuran gejala pusat pada data yang sudah dikelompokkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.